Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Riyaji, NIDN 03 kali 5019301 akan mencoba memberikan sedikit penjelasan mengenai PDD UKT-PT bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan kali ini mata kuliah yang saya pilih yakni adalah manajemen aquaculture tawar dengan kode mata kuliah 23244 dengan SKS 3 di semester genap, tepatnya di semester 6. Nah, mata kuliah manajemen aquaculture tawar di sini yakni mempelajari aspek manajemen aquaculture tawar yang meliputi pemilihan lokasi, kemudian pembangunan wadah budidaya, mempelajari cara budidaya ikan yang baik itu ikan yang bersirip ataupun udang-udangan, kemudian serta pengembangan budidaya terpadu sampai memahami tata cara budidaya ikan yang baik dari beberapa komoditas ikan air tawar yang populer gitu. Nah, kemudian kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan manajemen aquaculture tawar di sini, mahasiswa nantinya dapat memahami dan menjelaskan tentang aspek manajemen budidaya air tawar, mulai dari yang pertama pemilihan lokasi dan spesies ikan air tawarnya, kemudian tata cara pembangunan wadah budidaya, kemudian proses budidaya ikan bersirip dan udang-udangan, kemudian tata cara budidaya ikan terpadu dan pengangkutan ikan hidup, kemudian mampu menjelaskan dan mengerti tentang prinsip dasar pembesaran ikan serta memahami cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang teknik budidaya serta metode pemberian pakan ikan yang populer. Ikan yang populer di sini nanti akan saya berikan pada topik ikan nila, ikan gurami, ikan mas, ikan patin, dan ikan lele. Nah, materi pembelajaran sebanyak 14 kali tatap muka. Yang pertama nanti akan kami dahului dengan kontrak kuliah serta sistem aquaculture tawar, potensi pengembangan dan permasalahannya. Kemudian aspek manajemen aquaculture tawar di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ada pemilihan lokasi dan spesies biota air tawar serta persyaratan airnya. Kemudian ada minggu keempat yakni perencanaan dan pembangunan kolam, pembangunan keramba dan jaring apung. Kemudian di pertemuan kelima ada jenis dan sifat ikan. Kemudian di pertemuan keenam ada jenis dan sifat ikan tetapi pada udang-udangan. Kalau di minggu kelima tadi pada ikan bersirip. Kemudian di pertemuan ketujuh sebelum UTS itu ada tata cara budidaya ikan terpadu, bisa dari mina padi ataupun mina ternak. Nah, kemudian di pertemuan setelah UTS yakni ada yang pertama penanganan sebelum pengangkutan jenis dan alat pengangkutannya pada budidaya ikan air tawar. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-9 ada manajemen produksi, pembesaran CBIB dan kriterianya serta standar CBIB-nya. Kemudian di pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-14 baru nanti kita fokus pada teknik budidaya ikan yang populer tadi. Yang pertama ada ikan nila, ikan gurami, ikan patin, ikan mas, ikan lele. Nah, pada teknik budidaya ikan tersebut nantinya juga harus dilengkapi dengan metode pemberian pakannya serta membahas aspek ekologi pada kegiatan budidayanya. Nah, untuk sistem pembelajaran yang saya anut atau yang saya laksanakan yakni berprinsip pada DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery-nya, bagaimana saya dapat menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik dan benar dengan menggunakan media atau melalui PowerPoint dan materi PDF. Bisa juga dengan menggunakan penjelasan materi dalam bentuk rekaman video yang nantinya sudah saya siapkan. Kemudian ada tambahan materi berupa link video
buku ataupun jurnal. Nah, kemudian tatap mukanya nanti ini bisa dilaksanakan secara online atau daring dengan menggunakan metode sinkron dan asinkron. Kalau menggunakan sinkron berarti nanti tatap virtualnya menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Kemudian untuk asinkronnya kami menggunakan e-learning yang difasilitasi oleh kampus Universitas Tidar, yakni Elita. Nah, di Elita nanti kita dapat mengunggah materi-materi sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik. Mahasiswa dapat mengakses materi yang sudah saya sediakan sebelum perkuliahan dimulai ataupun pasca perkuliahan sudah dilaksanakan. Nah, untuk interaksinya di sini agar komunikasi di kelas dapat berlangsung secara dua arah, maka saya menggunakan metode pembelajaran SCL ataupun Student Center Learning. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan di sela-sela penjelasan materi yang akan saya berikan pada waktu perkuliahan. Bisa juga dengan membentuk grup diskusi kelompok kecil. Pada setiap kelas masing-masing biasanya akan saya bagi ke dalam 8 sampai 10 kelompok kecil. Nah, sehingga nantinya setiap kelompok dapat mempresentasikan setiap hasil dari kegiatan belajar mereka, dari hasil diskusi mereka ke depan kelas, sehingga nantinya kelas akan bisa berjalan dengan kondusif dan terjadi tukar pikiran yang menyeluruh dari setiap mahasiswa ataupun dari saya pribadi. Jadi pembelajaran akan berpusat kepada mahasiswa. Selain itu, agar terus terhubung dengan para mahasiswa nantinya, saya juga memanfaatkan media berupa WhatsApp group dan Elita, sehingga meskipun perkuliahan ini sudah selesai, apabila ada mahasiswa yang belum memahami pada waktu proses perkuliahan, nantinya bisa langsung bertanya kepada saya melalui Elita ataupun WhatsApp group yang sudah kami bikin pada waktu kontrak kuliah. Nah, untuk asesmen dari proses kegiatan perkuliahan ini selama 1 semester, di sini proses penilaian akan saya lakukan dengan menilai performa dari setiap mahasiswa secara objektif dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di kampus kami, yakni Universitas Tidar. Berhubung mata kuliah manajemen aquaculture tawar ini berbobot 3 SKS, maka nanti ada praktikumnya, sehingga asesmen yang saya lakukan, tugasnya sebesar 5%, kuisnya juga sebesar 5%, praktikumnya sebesar 10%, UTS-nya 15%, UAS-nya 15%. Yang terakhir adalah analisis partisipatif atau hasil proyek, yakni sebesar 50%. Di proyek ini nantinya akan saya laksanakan di pertemuan 11 ke atas, yakni pada pertemuan yang lebih membahas detail pada spesies biota ikan air tawarnya. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa tema besar dan saya menugaskan kepada kelompok-kelompok tadi untuk membuat PJBL ataupun case study. Nah, sehingga nantinya proses perkuliahan akan dapat berjalan dengan baik. Bobot pada PJBL dan case study ini sebanyak 50%. Oke, baik. Itu tadi sekilas mengenai PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah manajemen aquaculture tawar. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja kita simak bersama-sama mengenai proses pembelajaran yang akan saya lakukan seperti apa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kelas manajemen aquaculture tawar sudah hadir di pertemuan ketiga untuk kuliah manajemen aquaculture tawar. Nah, di proses perkuliahan minggu ketiga ini, hari ini saya akan membahas mengenai pemilihan lokasi sama spesies ikan air tawar yang tepat itu kayak gimana. Nah,
biar nggak terlalu lama, saya langsung share screen saja untuk materi kuliah hari ini. Nah, nanti semoga kita banyak diskusi mengenai pemilihan lokasi dan spesies ikan air tawar ini. Slide-nya sudah muncul ya teman-teman semuanya? Ya, Bapak. Oke, nah berbicara mengenai pemilihan lokasi dan spesies ikan air tawar, tentunya teman-teman semuanya sudah familiar ya, karena teman-teman sudah semester 6 gitu, jadi seharusnya sudah ini ya, ibaratnya kayak sudah ngelontok gitu ya mengenai pemilihan lokasi dan spesies ikan air tawar gitu. Pasti teman-teman semuanya yang hadir di perkuliahan kali ini sudah melewati proses magang mandiri. Nah, pasti bahkan ada yang lebih dari 1 atau 2 kali untuk magangnya. Nah, untuk pendahuluan kita kali ini ada 2 tema ya mengenai tentang spesies ikan air tawar dan pemilihan lokasi. Nah, kenapa sih kok kita harus menentukan dulu 2 unsur utama ini? Karena 2 unsur ini nanti yang akan menentukan teknologi dan manajemen yang akan kita terapkan nantinya gitu. Kalau hal ini tidak dipenuhi, maka nantinya kita akan bisa dikatakan cukup kesulitan untuk menentukan arah kemana budidaya ikan air tawar yang akan kita bawa nantinya gitu. Nah, di sini saya lihat Mas Andre. Halo, cek Mas Andre. Oke, Pak. Oke, Mas Andre. Kalau menurut Mas Andre, lokasi yang bagus untuk budidaya itu seperti apa sih Mas Andre? Dari selama ini Mas Andre sudah berkecimpung di dunia air tawar, pastinya kan sudah pernah magang mandiri tuh. Nah, pasti banyak pengalaman. Gimana kalau menurut Mas Andre, lokasi yang bagus untuk budidaya itu seperti apa? Izin menjawab, kalau sepengalaman saya seperti magang terus dari kemarin-kemarin itu, lokasi yang terutama yang paling bagus itu adalah sumber airnya sendiri itu dulu Pak. Jika sumber air mencukupi, terus masih dalam kualitas standar untuk budidaya air tawar, itu juga sangat berpengaruh dalam budidaya sendiri. Jadi nomor kualitas airnya tuh tercukupi dari lokasi tersebut. Terus kemudian kalau lokasi tergantung ikannya juga Pak. Misal lokasi kita di tinggi nih. Nah itu juga tergantung dari jenis ikannya sendiri. Jadi nggak semua ikan tahan terhadap kualitas suhu di lokasi tersebut. Misal dataran tinggi kan otomatis suhunya tinggi. Jadi kalau budidaya air tawar sendiri itu lebih disarankan kayak seperti ikan nila, terus tergantung juga dari ikan digantung lokasinya itu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Andre. Mas Andre sudah sangat lengkap ya menjelaskan mengenai lokasi yang bagus untuk budidaya ikan air tawar itu seperti apa. Dari pengalamannya Mas Andre, terutama itu ada di ini ya, sumber air. Nah, sumber air itu harus tercukupi dan kualitasnya juga harus bagus. Nah, kemudian saya beralih lagi untuk yang ini, pemilihan spesies ikan air tawar gitu. Nah, mungkin ada yang mau mencoba menjawab atau sebelum saya tunjuk? Mungkin menambahkan boleh ya Pak? Boleh, monggo. Kalau saya itu lebih ke ikannya itu tergantung dari lokasi tersebut Pak. Jadi tergantung pemasaran Pak. Kalau di daerah tersebut ini misal buat budidaya nila itu nggak terlalu banyak, mungkin emas gitu yang lebih banyak. Nah jadi kita lebih waktu pemilihan budidayanya lebih yang komoditasnya paling banyak menurut saya yang dipilih gitu Pak. Jadi biasanya tergantung harga juga sih Pak. Jadi kalau harganya tinggi biasanya daerah tersebut memilih komoditas tersebut sih Pak. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Makasih. Oke, terima kasih Mas Andre. Oke, pendahuluannya sudah dibuka banyak pengantar ya dari Mas Andre, mulai dari pemilihan spesies sama pemilihan lokasinya itu seperti apa. Jadi kalau dari segi Mas Andre itu
Kalau spesiesnya itu juga bisa dikaitkan dengan pasar yang ada di sana gitu, pasarnya apa gitu. Betul, betul juga kata Mas Andri. Jadi kalau kita mau melihara budidaya ikan ya untuk konsumsi ataupun ikan hias, ya kita harus melihat pasar juga. Kalau pasarnya nggak tarik ataupun pasarnya itu kurang greget, nah ini juga akan mempengaruhi kalau kita sudah berhasil membudidayakannya gitu. Kita punya banyak bahan dijual ya, kita bisa menghasilkan, tapi kalau pasarnya lesu, nah ini juga akan kerepotan ke depannya. Nah, lokasi yang tepat itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan beberapa sama Mas Andri. Nah, lokasi yang tepat seperti apa? Yang pertama bisa dilihat dari kondisi fisiknya, teman-teman. Itu dari topografinya, tinggi tempat, kemiringan, dan jenis tanah. Nah, ini adalah beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan untuk teman-teman semuanya jika melakukan pemilihan lokasi yang baik untuk digunakan tempat budidaya ikan air tawar gitu. Jadi kalau masalah tinggi tempat itu nanti juga akan mengaruh ya dari jenis ikan apa yang akan dibudidayakan. Nah, jadi pengaruh sekali untuk dari topografi, tinggi tempat gitu. Kemiringan dan jenis tanah nanti juga akan mempengaruhi dari airnya juga gitu. Kalau jenis tanahnya itu jenis tanah yang berpasir, otomatis nanti airnya juga akan gampang merembes kalau kita memanfaatkan dasarannya itu pakai tanah langsung, bukan pakai terpal ataupun semen atau cor atau bahan beton atau fiber yang lainnya gitu. Nah, kemudian ada kuantitas dan kualitas air yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini penting sekali. Karena apa kok penting? Karena media hidupnya dari ikan yang akan kita budidayakan itu adalah air. Nah, maka kita harus menjaga benar dari kualitas air yang ada di lokasi kita dan kuantitasnya harus continue, jangan sampai kuantitasnya itu menurun gitu. Apabila nanti kuantitasnya menurun, ya kita harus cepat-cepat bisa melakukan backup atau rencana alih ya gitu ya untuk ini agar tidak terjadi kekurangan air ya, kuantitasnya agar tidak turun gitu. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangbiakan biota air yang akan dibudidayakan. Nah, ini penting sekali karena kalau kita sampai salah dalam pemilihan lokasi, otomatis nanti biota yang akan kita budidayakan itu akan terganggu dari segi pertumbuhan dan perkembangbiakan. Kemudian dari pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi untuk budidaya ikan air tawar itu cuma ada dua pilihannya. Ya. Yang pertama ada di kolam dan yang kedua ada di jaring apung. Nah, kolam otomatis kita harus memanfaatkan lahan. Kita harus punya lahan, entah itu lahan pekarangan ataupun memang lahan yang sudah disiapkan untuk kegiatan budidaya ikan air tawar. Kalau di jaring apung berarti kita tidak memanfaatkan lahan. Apa yang kita manfaatkan? Kita dapat memanfaatkan sungai, rawa, kemudian danau ataupun waduk. Nah, itu kita bisa menggunakan jaring apung sebagai medianya. Nah, kalau di kolam kita harus memperhatikan beberapa faktor, di antaranya ada topografi dan kemiringan lahan, ada ketersediaan air, kemudian ada keamanan lokasi dari banjir, polusi, dan hama, kemudian aksesibilitas dan legalitas. Nah, kalau di topografi dan kemiringan lahan itu ada idealnya itu sekitar 3-5% untuk kemiringannya, kemudian mengandung bahan organik, pH-nya itu 6,5 sampai 8, dan jenis tanahnya liat. Jangan sampai memilih tanah berpasir, karena kalau tanah berpasir dan kita tidak memberikan dasaran atau alas untuk wadah budidaya kita, maka otomatis konsumsi airnya akan cepat habis karena akan meresap ke pasir gitu. Kemudian ketersediaan air, nah wajib sepanjang tahun tersedia. Kalau tidak tersedia, kita akan kesulitan melakukan kegiatan budidaya. Kemudian keamanan lokasi dari banjir, polusi, dan hama. Nah ini cari tahu data banjir dari pemerintah dan riwayat warga di daerah yang akan mau kita jadikan tempat usaha, kemudian hindari daerah dekat industri. Nah, kenapa kita harus menghindari daerah dekat industri? Karena pasti dikhawatirkan nanti ada buangan-buangan industri yang masuk ke dalam sumber air kita. Nah, kemudian ada aksesibilitas dan legalitas. Nah, ini berkaitan dengan ini ya, gampang atau tidaknya sarana transportasi itu masuk ke dalam lokasi budidaya kita.
Kemudian kalau yang legalitasnya itu terkait dengan sertifikat atau kejelasan kepemilikan dari lahan yang akan kita gunakan. Nah, mendirikan keramba dan jaring apung ini yakni ada gelombang air dan anginnya. Gelombang yang aman tidak melebihi 1 sampai 1,5 meter, kemudian arusnya juga tenang ya, nggak terlalu kencang banget, yakni 10 sampai 60 cm per detik, dan jangan melebihi 100 cm per detik. Nah, kalau sampai melebihi nanti akan berbahaya pada keramba dan jaring apung yang akan kita gunakan. Nah, kedalamannya itu yang baik ialah 5 sampai 8 meter pada kondisi surut terendah. Nah, untuk bisa memanfaatkan keramba dan jaring apung, kita itu harus mengetahui pasang surut terendahnya gitu. Jadi jangan dikira pasang surut itu cuma ada di wilayah laut saja, tapi kalau di danau ataupun waduk itu pasti ada saat-saat di mana dia akan surut terendah. Nah, itu harus kita pahami agar wadah keramba kita itu tetap berdiri tegak. Jadi bentuknya utuh, tetap kotak ya, sehingga tidak mempengaruhi dari pergerakan si ikannya. Nah, kemudian aksesibilitas juga menjadi hal penting juga, karena ini nanti yang akan menghubungkan dari lokasi budidaya ke dermaga kita untuk melakukan pengangkutan ataupun penjualan ataupun dalam penyuplaian bahan pakan yang akan dijadikan budidaya. Nah, ini ada faktor pemilihan ini teman-teman yang harus diperhatikan dalam pemilihan spesies budidaya. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan spesies budidaya. Yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan. Ya, otomatis kita harus cari ikan-ikan benih-benih yang dia itu unggul ya. Kemudian perkembangbiakannya itu juga bagus ya gitu. Pertumbuhannya cepat dan ukuran tubuhnya itu nanti akan bisa maksimal. Nah, kemudian kebiasaan makan kita juga harus tahu kebiasaan makan dari ikan yang akan kita pelihara. Jangan sampai kita memelihara ikan tapi kita tidak tahu kebiasaan makan dari ikan tersebut. Ibaratnya kayak kita sendiri, teman-teman biasanya yang suka makan daging terus dikasih makan tempe, otomatis juga akan agak tersendat gitu nafsu makannya gitu. Jadi ikan pun demikian. Jadi kita harus tahu kebiasaan dari makan ikan tersebut. Nah, kemudian respon terhadap pakan dan efisien. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan dalam pemilihan spesies budidaya. Ketahanan dalam penyakit, ketahanan dalam tekanan, dan tahan terhadap penyakit. Nah, ini kalau bisa kita usahakan itu memilih benih yang ini spesifik patogen free. Nah, itu biasanya benih-benih yang sudah tersertifikasi sehingga kita beli itu nggak was-was lagi gitu. Nah, kita harus memastikan bahwasanya benih yang kita pilih itu benar-benar benih yang unggul gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit pemantik untuk diskusi kita hari ini ya. Nah, untuk di pertemuan ketiga ini, teman-teman, monggo teman-teman semua kita buka ini ya, kami buka sesi diskusi ataupun tanya jawab. Nah, agar nanti ke depannya apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai materi di pertemuan ketiga ini bisa langsung ditanyakan. Oh, sudah ada yang bertanya dari Mas Latif. Monggo Mas Latif. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya. Mohon izin bertanya, Pak, berkaitan dengan sumber air itu, bagaimana jika kita memelihara ikan di wilayah perkotaan? Nah, karena seperti yang kita ketahui, khususnya di Kota Magelang ini ya, Pak, yang memanfaatkan air PDAM. Nah, itu seperti apa ya, Pak? Oke, terima kasih Mas Latif untuk pertanyaannya. Nah, ini kayaknya Mas Latif kayak true story ya, pengalaman pribadinya di perkotaan mungkin. Nah, kalau di perkotaan memang kita biasanya itu kesulitan untuk mendapatkan air yang pas ya untuk kegiatan budidaya karena kebanyakan itu kalau kita ngebor di tanah, air tanahnya juga sudah mulai terkontaminasi mungkin dari banyaknya industri ataupun memang padat penduduk ya yang pasti kalau di kota. Nah, salah satu sumber yang mungkin bisa dimanfaatkan dan kontinu di perkotaan itu ada
dari air PDAM. Sebenarnya tidak masalah Mas Latif untuk memanfaatkan air PDAM Mas gitu. Tapi Mas Latif harus tahu juga saat-saat di mana PDAM itu melakukan treatment. Nah, kenapa kok harus mengetahui hal tersebut? Karena apabila PDAM melakukan treatment untuk menjaga kualitas airnya, pasti PDAM itu biasanya menggunakan yang paling umum adalah kaporit ya. Nah, kalau pada waktu memasukkan kaporit tersebut, biasanya itu akan nyampe di pipa-pipa di perpipaan yang mereka lewati gitu. Nah, kalau pas kaporitnya lagi tinggi-tingginya, nah itu juga kurang baik ya untuk digunakan budidaya ikan karena nanti bisa mengganggu dari si ikannya tersebut gitu. Biasanya yang paling ekstrim ya, kalau memang lagi banyak kaporitnya itu sampai bau banget, biasanya Mas Latif bisa mengambilnya air tersebut lalu dicium saja, itu hal yang paling simpel. Nah, kalau udah bau kaporit atau bau yang aneh ya kayak bahan kimia, nah itu disarankan untuk tidak menggunakan dulu air PDAM-nya. Tapi kalau nanti sudah baunya sudah mulai hilang, nah itu mungkin bisa digunakan kembali. Tapi kalau memang butuh air di waktu itu, silakan Mas Latif nanti ini ya bisa melakukan pengendapan terlebih dahulu sebelum airnya digunakan. Nah itu mungkin cara yang paling simpel Mas Latif untuk mengatasi penggunaan air PDAM di perkotaan yang dijadikan ini apa media budidaya. Gitu Mas Latif. Baik Pak, terima kasih. Seperti true story. Oke, terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Monggo. Oh, Mbak Levi, silakan Mbak Levi. Terima kasih atas waktunya Pak Aji. Izin bertanya Pak, keterkaitan tentang lokasi budidaya. Nah, jika lokasi budidaya kita terbatas dengan kuantitas air yang rendah, nah spesies ikan apa yang cocok untuk digunakan di sana ya Pak? Terima kasih. Oke, Mbak Levi, terima kasih banyak Mbak Levi. Mbak Levi menanyakan jika lokasi budidaya yang terbatas dengan kuantitas air yang rendah ya. Kuantitas ya Mbak Levi ya, kuantitas ya, bukan kualitas ya. Kuantitas Pak. Oke, ya. Ikan apa yang cocok? Nah, kalau dari segi kuantitas air yang paling simpel ya, kita cari ikan yang memang tidak banyak membutuhkan pergantian air, Mbak. Salah satu contohnya mungkin yang paling sering kalian dengar adalah ya yang paling super tahan lah, yakni adalah catfish ataupun dari jenis lele ya. Kalau dari jenis lele memang lele itu punya ini ya, alat pernapasan tambahan sehingga dia mampu bertahan dalam kondisi air yang cukup buruk ya, bahkan buruk itu lele bisa bertahan. Nah, mungkin yang jadi pilihan yang pas untuk jika kita males ganti air karena kuantitas airnya rendah di lokasi tersebut ya lele jadi salah satu opsi yang baik. Jangan pernah menggunakan misalnya kayak ikan mas atau bahkan memelihara ikan koi gitu yang ikan yang sensitif. Nah, itu berbahaya. Nanti akan menyulitkan kita gitu. Oke, teman-teman semuanya, berhubung waktu kita sudah habis terbatas, kita harus mengakhirinya karena sesi berikutnya juga masih ada di kelas berikutnya. Terima kasih banyak semuanya teman-teman sudah hadir di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, silakan disambung di WhatsApp grup kita yang sudah saya sediakan. Materi bisa di-download di Elita pertemuan ketiga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan PDD UKT-PT bidang pengajaran dari saya Muhammad Riyaji, NIDN 03 kali 5019301. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.